Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay. Gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, menu utama kita di video ini adalah kepindahan Shane Patinama ke Buriram United yang merupakan juara Liga Thailand musim ini. Dimana artinya Shane Patinama akan bermain di Asian Champions League Elite dan kemungkinan besar ya akan mungkin bisa berhadapan dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ya. Sama seperti Sandy Walsh kemarin di Yokohama, mereka juga kan lolos Asian Champions League Elite. Nah sekarang Shane Patinama berkesempatan untuk bertemu dengan Ronaldo dan kawan-kawan. Dan ini merupakan kepindahannya menurut gue sangat baik. Kenapa? Gini guys. Pertama, untuk Shane-nya sendiri, karena di case Open-nya juga udah jarang digunakan. Di level Liga 2 Belgia pun udah jarang digunakan. Sehingga dia butuh klub yang sedikit lebih rendah kastanya. Untuk apa? Supaya dia bisa dimainkan terus, mendapatkan jam terbang terus, dan mendapatkan kembali performanya. Karena kita tahu di 2 tahun terakhir, semenjak dia pindah dari Viking, dia kan udah jarang bermain ya. Semenjak pindah dari Viking FK, dia udah banyak kehilangan ability-nya. Ditambah di timnas Indonesia pun dia sekarang udah jadi camat. Ya, di 1 tahun terakhir dia sudah jadi camat. Ya. Jadi kepindahan dia ke Buriram untuk gua adalah good move. Good move karena sekali lagi kalau pemain lagi ngedrop, dia butuh tim yang sedikit di bawah. Untuk apa? Mengembalikan lagi performanya. Setelah nanti performanya kembali, dia bisa datang lagi ke klub yang lebih besar. Ya, makanya ini menurut gua adalah good move. Ya, kalau kita bicara level Liga Thailand dengan level Liga 2 Belgia ya, bisa gue bilang sebenarnya setara-setara aja ya. Setara-setara aja, tapi untuk tekanan mungkin ya. Karena Buriram adalah salah satu klub besar di Thailand. Karena Buriram adalah salah satu klub besar di Thailand. Sorry, gue minum dulu. Ini gue agak kesel. Karena Buriram adalah juara Liga Thailand, sehingga tekanan yang diberikan kepada Shane juga akan cukup tinggi. Ditambah dia ini sebenarnya masih berpotensi untuk ability-nya tuh meningkat. Karena dia masih berusia 26 tahun guys. Jadi karena dia masih berusia 26 tahun, jadi sangat disayangkan kalau dia harus ibaratnya karirnya tuh drop di usia yang masih segini. Ya. Berbeda kasusnya kalau dia adalah Sandy Walsh. Misalkan Sandy Walsh kan sudah berusia 30 tahun. Jadi dia sudah akan mengalami penurunan performa perlahan demi perlahan gitu ya. Nah, kalau Shane ini kan dia masih 26 tahun. Masih bisa lagi untuk mencapai peaknya lagi. Jadi sekali lagi tekanan yang diberikan kepada Shane di klubnya ini akan sangat baik. Untuk apa? Mengembalikan lagi confidence-nya, mengembalikan lagi performanya. Dan gue harapkan kepindahan Shane ke Buriram ini bisa menjadi apa ya, turning point kembali untuk dia, supaya dia bisa kembali bersaing di posisi bek kiri. Karena sekali lagi lawannya kan sangat berat ya, Calvin Verdong dan Dean James, 2 langganan Eredivisie lawannya. Kan sangat tidak mudah untuk Shane Patinama bersaing dengan keduanya. Makanya dia butuh liga yang bisa membawa dia mencapai peaknya gitu ya. Dan kita kan nanti dia akan bermain di ACL Elite, dia akan bermain di Liga Thailand. Dia juga mungkin bisa aja bisa aja mendapatkan tempat utama. Ditambah Teraton Bunmatan, bek kiri dari Buriram saat ini kan sudah dalam usia tua ya, sudah 36 tahun kan Teraton Bunmatan, legenda Thailand kan. Jadi kehadiran Shane itu bisa untuk mengambil posisi utama, menggantikan Teraton. Nah, karena Teraton juga sebenarnya masih bermain baik di musim lalu ya, tapi sudah on off lah. Teraton ini udah kadang dimainkan, kadang tidak gitu, melihat staminanya juga yang sudah drop. Jadi
kehadiran Shane akan sangat mewarnai Liga Thailand musim ini. Dan ini adalah Shane adalah pemain keempat dari Indonesia yang bermain di Liga Thailand. Artinya perlahan-perlahan pemain-pemain Indonesia ini udah mulai dilirik ya, meskipun masih pemain yang langganan timnas yang masih dilirik. Ya, Kak Arhan, Asnawi, kemudian Ronaldo Kuateh ya, Ronaldo Kuateh di Muang Thong. Dan juga sekarang ada Shane Patinama. Ada 4 pemain timnas Indonesia yang sekarang bersaing di Liga Thailand. Karena kita tahu kemarin pun timnya Pratama Arhan, Bangkok, itu bersaing untuk Liga Juara. Bersaing untuk juara dengan Buriram. Nah, artinya nanti kan di Buriram ada Shane, di Bangkok ada Arhan. Nah, nanti ini bakal bersaing nih di Liga Thailand. Makanya akan seru sekali Liga Thailand. Mungkin ya kalau misalkan ada yang bisa menayangkan Liga Thailand, bisa aja sih, supaya apa? Pertama, bisa jadi duit juga untuk Liga Thailand, jadi win-win solution. Yang kedua, Liga Thailand ini bisa menjadi opsi untuk pemain-pemain yang ada di Liga 1 untuk melanjutkan karirnya. Karena sekali lagi ya, kita harus akui Liga Thailand masih lebih baik dibanding Liga Indonesia. Secara level masih lebih baik, secara grassroots juga masih lebih baik, secara kompetisi juga masih lebih baik gitu ya. Jadi untuk pemain-pemain yang contohnya kayak siapa ya, Yakob gitu ya, Beckham gitu ya, yang sekarang lagi on fire, itu bisa berjenjang ke Liga Thailand. Nanti dari Liga Thailand bisa ke Liga Jepang atau Korea, jadi berjenjang. Nah, sekarang invasi yang dilakukan pemain-pemain timnas Indonesia ke Liga Thailand menurut gue udah sangat baik. Ditambah ini bisa meningkatkan area scouting ya, dari scouting Thailand juga untuk melihat potensi-potensi Indonesia, supaya pemain Indonesia juga nggak ngestak di Liga 1. Kan kasihan kalau ngestak di Liga 1 di Liga 1 tidak terpakai, kan sayang banget gitu ya. Nah, makanya gue harapkan banyak pemain muda Indonesia terutama yang bisa mencicipi Liga Thailand. Dan ditambah gue juga pengen menyoroti kasusnya Jordi Amat ya. Nah, Jordi Amat kan sekarang sudah tidak dipakai oleh JDT. Nah, gue harapkan Jordi Amat juga tidak ke Liga Indonesia sih, tapi kalau bisa ke Liga Thailand juga. Ya, karena Malaysia juga sekarang liganya lagi hancur ya. Banyak sekali yang terkendala masalah keuangan. Jadi pindah ke Liga Thailand adalah solusi yang sangat baik untuk Jordi Amat. Jadi kan nanti ada 5 pemain nih. Nah, nanti kan bisa terus invasi setiap tahun ya. Tiap tahun minimal kita bisa menaruh 3-5 pemain dari Indonesia ke Liga Thailand. Ini akan sangat baik gitu ya untuk perkembangan timnasnya juga sendiri. Baik timnas muda atau timnas senior gitu ya. Kan nggak mungkin kita bergantung terus sama diaspora. Karena diaspora kan hanya 10 tahun lah kira-kira umurnya. Nah, kan 10 tahun ke depan kita harus menghasilkan pemain kita sendiri. Nah, ini Liga Thailand adalah solusi yang cukup baik untuk bisa meningkatkan kualitas pemain-pemain Liga ya, terutama timnas Indonesia. Ya, jadi good move untuk Shane Patinama. Semoga di Buriram dia bermain terus 90 menit setiap minggu. Ya, bermain terus dan semoga dia juga berprestasi. Ya, di Asian Champions League dia bisa berprestasi, kemudian di Liga Thailandnya juga dia bisa berprestasi. Gitu, dan ini akan jadi kedalaman squad yang sangat baik untuk timnas Indonesianya itu sendiri. Ditambah kan sekarang Shane lebih dekat dengan Indonesia ya, kan jarak Thailand di Indonesia nggak terlalu jauh ya, paling ya ditempuhnya mungkin 4 jam ya kan, Thailand Indonesia kurang lebih 4 jam, jadi nggak terlalu jauh ya Thailand ke Indonesia. Jadi good luck untuk Shane Patinama, semoga dia kembali menemukan dirinya yang dulu, yang berapi-api dalam bermain, berapi-api membela timnas Indonesia. Mudah-mudahan kepercayaan dirinya itu kembali ketika awal-awal dia dinaturalisasi gitu ya. Oke? See you.